Coba deh pikirin, kalau kita ngomongin soal keselamatan kerja, apa yang langsung muncul di kepala Anda? Pasti helm proyek kan? Sepatu bot, rompi. Tapi, gimana kalau saya bilang, bahaya terbesar di tempat kerja modern itu justru nggak kelihatan. Hari ini, kita akan bongkar etika baru keselamatan kerja. Sesuatu yang jauh melampaui pelindung fisik dan masuk lebih dalam ke ranah pikiran dan kesejahteraan kita semua. Yuk kita mulai. Oke, sekarang pertanyaannya, berapa sih biaya sebenarnya dari tempat kerja yang nggak aman itu? Mungkin yang langsung terlintas di benak kita itu soal biaya rumah sakit atau uang kompensasi ya, tapi itu baru puncak gunung esnya. Biaya yang sesungguhnya jauh lebih dalam dan tersembunyi. Nah, ini dia jawabannya. Di bawah permukaan itu, ada biaya yang sebenarnya. Stres yang menumpuk, karyawan yang kena burnout, sampai budaya kerja yang tanpa sadar malah mendorong orang buat ambil resiko demi ngejar target. Ini bukan lagi sekedar masalah K3 biasa. Ini udah jadi masalah fundamental bagi kelangsungan bisnis. Untuk ngatasin masalah yang nggak kasat mata ini, kita jelas harus ubah cara pandang kita. Mari kita mulai dengan melihat gimana definisi keselamatan itu sendiri udah berevolusi, jauh melampaui sekedar helm proyek. Coba dilihat perbandingannya di sini. Jelas banget kan bedanya? Dulu tuh K3L atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan, itu ya isinya cuma daftar periksa dan aturan. Sifatnya reaktif, artinya baru bergerak kalau udah ada kejadian. Nah sekarang paradigmanya geser total. Fokusnya itu membangun budaya yang proaktif, yang tujuannya melindungi kesejahteraan karyawan secara utuh, bukan cuma badannya, tapi juga pikirannya. Dan pergeseran ini bukan lagi sekedar obrolan atau tren loh, ini akan segera jadi kewajiban hukum. Pendorong utamanya, regulasi baru yang bakal berlaku efektif di tahun 2025. Betul banget. Pemerintah Indonesia sekarang lagi dalam proses meresmikan pendekatan baru ini ke dalam peraturan. Artinya ini bukan lagi soal pilihan, tapi jadi sebuah keharusan, sebuah urgensi bagi setiap perusahaan untuk cepat beradaptasi. Terus apa aja sih perubahan konkretnya? Ada 3 pilar utama yang wajib kita tahu. Pertama, semua perusahaan wajib punya rencana K3 tahunan. Kedua, harus ada personel K3 yang punya sertifikat resmi. Dan ketiga, yang gak kalah penting, audit K3 berkala baik dari internal maupun eksternal jadi sebuah keharusan. Ini langkah nyata menuju K3 yang lebih terstruktur dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya namanya peraturan, kalau nggak ada sanksi ya percuma kan? Makanya sanksinya juga dipertegas dan ini nggak main-main. Dendanya bakal jauh lebih tinggi dari sebelumnya, izin operasi perusahaan bisa dibukukan, dan untuk kasus kelalaian yang parah bisa sampai kena tuntutan pidana. Pesannya jelas banget, pemerintah sangat serius soal ini. Nah sekarang kita masuk ke inti perubahannya nih. Di dalam aturan baru ini, ada satu hal yang secara gamblang diakui dan sekarang jadi fokus utama. Sesuatu yang sering banget kelewat, yaitu kesehatan psikologis. Tempat kerja yang beretika tidak hanya melindungi tubuh, tetapi juga pikiran. Kutipan ini benar-benar menangkap esensi dari era baru K3L. Tujuannya adalah melindungi aset paling berharga perusahaan, yaitu manusianya, secara utuh, luar dan dalam. Jadi, gimana sih wujud nyata dari keselamatan psikologis ini? Gampangnya, ada 3 pilar fundamentalnya. Program pencegahan stres yang proaktif, kebijakan anti pelecehan yang jelas dan tanpa kompromi, serta adanya dukungan aktif untuk kesehatan mental. Ketiganya ini saling menguatkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman secara batin. Dan ini tuh bukan cuma konsep di atas kertas ya, penerapannya sangat praktis. Mulai dari menganalisis beban kerja, bikin jadwal yang lebih fleksibel, menyediakan akses yang mudah ke konseling, sampai yang paling krusial, membangun budaya komunikasi yang benar-benar terbuka dan jujur antara atasan dan bawahan. Semua peraturan ini, semua fokus ke kesejahteraan ini, pada akhirnya mengerucut ke satu konsep inti yang jadi fondasi barunya K3L, yaitu etika profesi. Jadi, apa sih sebenarnya etika profesi dalam konteks ini? Gampangnya, anggap aja ini kompas moral kita. Etika itu bukan bertanya apa yang wajib kita lakukan menurut hukum, tapi bertanya apa yang seharusnya kita lakukan karena itu adalah hal yang benar. Intinya adalah integritas dan rasa hormat pada sesama manusia. Perbedaannya ini fundamental banget. Coba lihat. Pola pikir yang cuma patuh sama aturan, itu pertanyaannya, apa sih minimum yang harus kita lakuin biar nggak kena denda? Sebaliknya, pola pikir yang didorong etika itu bertanya apa hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk melindungi tim kita. Pergeseran dari kata harus menjadi seharusnya inilah kuncinya. Terus, kenapa etika ini jadi fondasi yang krusial banget?
Karena etika itu melahirkan akuntabilitas yang sejati. Etika membangun kepercayaan, baik di dalam tim maupun di mata publik. Dan yang paling penting, etika menunjukkan kepedulian yang tulus. Dan inilah yang pada akhirnya menciptakan budaya kerja yang kuat dan bertahan lama. Tentu, pasti ada yang langsung mikir, wah ini biayanya berapa? Nah, di bagian ini kita bakal ubah total cara pandang itu. Karena ini bukan soal biaya, ini soal investasi. Nah, ini cara kita seharusnya melihatnya. Setiap rupiah yang kita keluarkan untuk membangun budaya K3L yang etis itu bukanlah pengeluaran. Anggap itu sebagai investasi langsung pada produktivitas, inovasi, dan loyalitas tim Anda. Dan ini bukan investasi tanpa hasil loh ya. Imbal baliknya sangat nyata dan terukur. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada 3 dampak utama. Produktivitas yang meningkat, reputasi perusahaan yang makin kuat, dan yang mungkin bikin kaget, justru ada penghematan biaya yang signifikan. Gimana caranya? Sebenarnya logis banget. Produktivitas bisa naik karena gangguan akibat insiden berkurang, jadi karyawan lebih fokus. Reputasi meningkat karena perusahaan Anda dikenal peduli sama karyawannya. Dan biaya bisa turun drastis karena klaim asuransi dan kompensasi kecelakaan kerja juga menurun. Jadi, kesimpulan utamanya sederhana tapi sangat kuat. Good ethics is good business. Etika yang baik adalah bisnis yang baik. Menerapkan ini dalam K3L bukan cuma soal melakukan hal yang benar, tapi juga langkah bisnis yang paling cerdas yang bisa Anda ambil. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba lihat kembali ke tempat kerja Anda masing-masing dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah tempat ini dibangun hanya sekedar untuk memenuhi aturan atau benar-benar dibangun untuk manusianya? Terima kasih sudah menyimak pemaparan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.